suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah yang Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Anak-anak, kita masuk pada pelajaran ke-9. Temanya indahnya sholat tarawih dan tadarus Quran. Bagian A, sholat tarawih. Kalian disuruh mengamati gambar tersebut. Itu ada gambar 9.1 yaitu berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat apakah yang dikerjakan? Yaitu sholat tarawih. Nah, disitulah kalian tentunya pernah menjalankan sholat tarawih pada saat di bulan Ramadan, baik di mushola, di masjid maupun di rumah bersama keluarga. Satu, apa sholat tarawih itu? Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaat sholat boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarawihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat. Setelah selesai setiap hari, setiap 4 rakaat, pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara mengerjakannya? Pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat, dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sholat witir ini sangat diutamakan. Bilangan rakaatnya gasal, ganjil, boleh 1 atau 3, 5, 7, 9, dan 11. Rakaat Nabi pernah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau esa dan suka kepada witir, maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Sholat tarawih memang indah dan menyenangkan begitu memasuki awal bulan. Kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda dan anak-anak berduyun-duyun menuju masjid dan musola sambil menyandang sajadah dengan wajah gembira segera melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Anak-anakku, apa sih keutamaan sholat tarawih itu? Ada 4. Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Dan yang keempat adalah mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Kemudian yang B yaitu tadarus Quran. Apa itu tadarus Quran? Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran itu berarti pelajaran Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Gambar 9.3 adalah suasana tadarus di Masjid Nurul Iman.
Perumahan Benda Baru Pamulang, Tangerang Selatan, Asuhan Pak Haji Bukhari. Mereka tampak ceria dan menyenangkan. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau di musola. Setelah sholat tarawih, di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara tadarus yang baik itu? Di sini disebutkan yang pertama adalah ketika kita akan membaca Al-Quran hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang B, mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. C, di tempat yang bersih. D, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. E, dianjurkan menghadap kiblat. F, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. G, membaca dengan suara sedang. H, tidak berbicara dan bersenda gurau saat membaca Al-Quran. Kemudian apa manfaat tadarus itu? Manfaat daripada tadarus Quran: A, menumbuhkan kecintaan kepada Allah. B, memperlancar membaca Al-Quran. C, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. D, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. F, memperoleh kasih sayang dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah uraian yang sudah kami sampaikan. Semoga anak-anak yang menyimak lebih paham, lebih bisa menghayati, dan lebih bisa melaksanakan. Selanjutnya tugas ada 5. Yang pertama, apa sholat tarawih? Yang kedua, apa manfaat sholat tarawih? Yang ketiga, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Yang keempat, apa manfaat tadarus? Yang kelima, apa tadarus itu? Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah pulau wustu Aqabah, sya'i dari Safa ke Marwah.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر